Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Pengampu mata kuliah Kebank Sentralan dan juga teman-teman kelas Kebank Sentralan. Pada hari ini kami di kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Bank Sentral, Konsep Ekonomi Evolusi, dan Reformasi Bank Sentral. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh saya. Anggota pertama ada Marcelino Alexis Jaramun dengan 3 digit terakhir 207. Anggota kedua ada Igusti Ngurah Bagus Krisna Putra Pramana dengan 3 digit terakhir 279. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Petrus Gotagi dengan 3 digit terakhir 025. Setelah kami memperkenalkan diri, izinkanlah kami untuk beranjak ke penjelasan dari daftar isi. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, pengertian bank sentral dan perekonomian, evolusi peran bank sentral, reformasi kelembagaan bank sentral menurut Warjio, Perry, dan Juhro, serta Solikin M tahun 2016, yang dimana berisikan kebijakan dan teori serta pendahuluan dari bab 1 dan bab 2. Selanjutnya ada tinjauan teoritis, bukti empiris dan beberapa masalah terkait, ketidaksempurnaan pasar dan paradigma baru dalam teori ekonomi moneter dengan studi kasus kredit penting, dan yang terakhir akan kami bahas adalah kesimpulan. Baik, untuk yang pertama pendahuluan, Bank sentral memainkan peran penting dalam mengelola ekonomi suatu negara dengan mengendalikan pasokan uang, menerapkan suku bunga, dan mengawasi lembaga keuangan untuk memastikan stabilitas moneter dan keuangan. Tanggung jawab mereka telah berkembang seiring dari berjalannya waktu, dari sekedar membiayai pemerintah dan menerbitkan mata uang, menjadi mengatur pasar keuangan, menyediakan likuiditas dalam krisis, dan melindungi sistem perbankan, yang dimana dalam pendahuluan tersebut dapat saya simpulkan bahwa tugas dari Bank Sentral seiring berjalannya waktu akan bertambah, karena pemerintah telah menetapkan tujuan dari adanya Bank Sentral. Bank sentral dan ekonomi. Bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dengan mengendalikan inflasi, mengatur pasokan uang, mengelola cadangan devisa, dan menstabilkan mata uang. Mereka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter, seperti menyesuaikan suku bunga dan bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir untuk memastikan likuiditas selama krisis keuangan. Beroperasi secara independen, tetapi dalam koordinasi dengan pemerintah, Bank Sentral mendukung kebijakan fiskal untuk mengatasi fluktuasi ekonomi, menjadikan peran mereka penting dalam mendorong pengembangan dan stabilitas jangka panjang. Evolusi Bank Sentral. Evolusi Bank Sentral mencerminkan adaptasi mereka yang terus-menerus terhadap kebutuhan dan tantangan ekonomi, seperti yang dibahas dalam kebijakan Bank Sentral, teori dan praktik oleh Perry Warjio dan Solikin M. Juhro. Bab 1 menguraikan fungsi kunci Bank Sentral, termasuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga, mengawasi sistem keuangan, mengatur operasi perbankan, dan mengelola cadangan devisa. Bab 2 melacak perkembangan historis kebijakan Bank Sentral, menyoroti pergeseran dari fokus tradisional pada nilai tukar dan stabilitas harga ke penekanan yang lebih luas pada stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter yang fleksibel seperti penargetan inflasi. Bab-bab tersebut menyimpulkan bahwa reformasi institusional yang efektif sangat penting bagi Bank Sentral untuk menghadapi tantangan global dan memastikan stabilitas makroekonomi, menekankan pentingnya dasar-dasar teoritis dalam bentuk kebijakan Bank Sentral. Tinjauan teoritis tentang kebijakan Bank Sentral menguraikan berbagai teori ekonomi yang membentuk kebijakan moneter dan evolusinya. Teori klasik berpendapat bahwa pasar secara alami mencapai keseimbangan, meremehkan signifikansi kebijakan moneter yang membatasi kekuatan penjelasannya selama fluktuasi ekonomi. Sebaliknya, teori Keynesian menekankan perlunya intervensi pemerintah dan bank sentral untuk mengelola siklus ekonomi dengan mengendalikan suku bunga dan likuiditas, mempromosikan permintaan agregat. Teori monetaris yang dipromosikan oleh Milton Friedman berfokus pada pengendalian pasokan uang untuk mempertahankan stabilitas harga, memandang inflasi sebagai masalah moneter utama. Teori Keynesian baru menggabungkan perspektif ini, menekankan pentingnya ekspektasi inflasi dan kebutuhan akan kebijakan yang transparan dan kredibel. Baru-baru ini,
Banyak bank sentral, termasuk Bank Indonesia, telah mengadopsi penargetan inflasi secara eksplisit bertujuan untuk tingkat inflasi tertentu menggunakan suku bunga acuan. Kerangka teoritis ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi strategi bank sentral dan menyoroti kebutuhan untuk beradaptasi sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berkembang. Tinjauan teoritas dari bukti empiris sangat penting untuk menilai kebijakan bank sentral dan dasar teoritasnya. Menawarkan data dunia nyata untuk mendukung atau menentang asumsi yang mendasarinya. Dalam kebijakan moneter, indikator kunci seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah pusat. Studi menunjukkan bahwa penargetan inflasi mengarah pada tingkat inflasi yang lebih rendah, dibuktikan dengan implementasi sukses Selandia Baru, namun efektivitasnya dapat melemah selama guncangan pasokan. Penyesuaian suku bunga biasanya merangsang pertumbuhan, tetapi kehilangan efektivitasnya dalam krisis pasca 2008. Langkah-langkah tidak konvensional seperti pelonggaran kuantitatif menghasilkan hasil yang campur aduk. Sementara mereka menstabilkan beberapa pasar, mereka juga berisiko menciptakan gelembung aset dan ketidaksetaraan. Selanjutnya, independensi bank sentral umumnya berkorelasi dengan pengendalian inflasi yang lebih baik, meskipun dapat menciptakan masalah koordinasi dengan kebijakan fiskal. Di pasar berkembang, tantangan seperti aliran modal yang tidak stabil dan pasar keuangan yang terbatas memperumit efektivitas kebijakan. Secara keseluruhan, bukti empiris sangat penting untuk memahami dampak halus dari berbagai strategi perbankan sentral. Kebijakan bank sentral mengeksplorasi berbagai teori ekonomi yang membentuk kebijakan moneter. Teori klasik menyarankan pasar mencapai keseimbangan secara alami, meminimalkan peran kebijakan moneter. Dalam kontras, teori Keynesian menekankan kebutuhan akan intervensi pemerintah dan bank sentral untuk mengelola siklus ekonomi melalui suku bunga dan likuiditas. Teori monetaris yang diperoleh oleh Milton Friedman fokus pada pengendalian pasokan uang untuk memastikan stabilitas harga. Teori Keynesian baru menginteraksikan pandangan ini, menekankan pentingnya ekspektasi inflasi dan kebijakan yang kredibel. Baru-baru ini, banyak bank sentral termasuk Bank Indonesia telah mengadopsi penargetan inflasi untuk mencapai tingkat inflasi tertentu melalui suku bunga acuan, menyoroti kebutuhan akan adaptabilitas dalam menanggapi kondisi ekonomi yang berubah. Ketidaksempurnaan pasar dan paradigma baru dalam ekonomi moneter, yaitu dalam study case kredit penting, konsep kredit matters menyoroti pentingnya kredit dalam perekonomian moneter. Menentang asumsi tradisional tentang pasar sempurna, hal ini mengakui dampak ketidaksempurnaan pasar terhadap kebijakan moneter, khususnya selama krisis keuangan. 1. Ketidaksempurnaan pasar itu disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya informasi yang asimetris, di mana peminjam seringkali mengetahui lebih banyak tentang kemampuan mereka membayar kembali dibandingkan si pemberi pinjaman, sehingga menyebabkan seleksi yang merugikan dan bahaya moral bagi si pemberi pinjaman. Selanjutnya ada kendala kredit. Akses terhadap kredit terbatas selama krisis ekonomi, sehingga menghambat investasi dan konsumsi dari penduduk tersebut. Selanjutnya, pasar yang tidak lengkap. Resiko seringkali tidak dilindungi nilai sehingga meningkatkan ketidakpastian dan volatilitas, yang dimana pasar tidak lengkap ini sering tidak dilindungi nilai-nilainya sehingga mengakibatkan ketidakpastian atau uncertainty yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya nomor 2 adalah paradigma baru ekonomi moneter yang disebabkan oleh akselerator finansial. Guncangan perekonomian yang kecil dapat diperbesar melalui sistem kredit sehingga memperburuk kondisi ketika harga aset turun dan pengetatan kredit. Yang kedua, transmisi kebijakan moneter. Selain suku bunga, tindakan bank sentral juga mempengaruhi perilaku pemberian pinjaman, sehingga mempengaruhi pula aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, peran kredit dalam krisis keuangan. Krisis keuangan tahun 2008 menunjukkan bagaimana pembukaan pasar kredit
dapat mengakibatkan dampak ekonomi yang parah, termasuk kegagalan bank dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Bank sentral merespon dengan kebijakan yang tidak konvensional, sehingga bank sentral melaksanakan kebijakan pelonggaran kuantitatif untuk memulihkan likuiditas dari kepercayaan si penyimpan uang di bank tersebut. Yang keempat, kebijakan kredit dan bank sentral. Kerangka kerja baru diantaranya kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat ataupun peraturan yang ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik ini menjadi bagian integral dari bank sentral. Yang kedua ada siklus bisnis berbasis kredit. Bank sentral memantau kinerja aset sebagai indikator kesehatan ekonomi. Yang ketiga ada intermediasi keuangan yang dimana peran bank sentral dalam penyediaan kredit sangat penting untuk transmisi kebijakan moneter yang efektif. Yang dimana yang nomor 5 adalah tantangan dan kritik, yang dimana kompleksitas dalam implementasi. Menyeimbangkan pengendalian inflasi dan stabilitas keuangan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh bank sentral. Namun, beriringan dengan tantangan tersebut, harus ada kritik yang diterima yang mengakibatkan kemajuan di masa depan oleh bank sentral itu sendiri. Keterlambatan waktu dan ketidakpastian. Memprediksi dampak kebijakan terhadap pasar kredit merupakan hal yang rumit karena dampaknya yang tertunda. Globalisasi. Aliran modal lintas negara mempersulit pengelolaan kredit dalam negeri, sehingga proses pemberi pinjaman ini akan menjadi lebih rumit dan lebih susah untuk dipantau. Paradigma masalah kredit menandakan perubahan besar dalam ekonomi moneter yang menekankan peran pasar kredit dalam siklus ekonomi dan transmisi kebijakan. Evolusi dan reformasi bank sentral sangat penting untuk beradaptasi dengan kompleksitas perekonomian modern. Awalnya berfokus pada penerbitan mata uang dan pembiayaan pemerintah. Namun, kini peran mereka mencakup manajemen kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan regulasi perbankan. Reformasi yang mendorong kemandirian dan transparansi telah meningkatkan respon mereka terhadap inflasi, krisis keuangan, dan pengangguran. Sehubungan dengan krisis keuangan tahun 2008 dan COVID-19, Bank sentral menerapkan langkah-langkah yang tidak konvensional seperti pelonggaran kuantitatif dan suku bunga negatif untuk menstabilkan perekonomian, sehingga memperkuat peran mereka sebagai pemberi pinjaman terakhir, sehingga munculnya mata uang digital dan kemajuan teknologi semakin mendorong minat dan juga keinginan masyarakat sebagai dalam pemberian bank sentral untuk mengeksplorasi inovasi seperti mata uang digital bank sentral atau CBDC. Baik, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian presentasi materi kami pada hari ini. Kami tutup dengan selamat pagi dan terima kasih.